seorang remaja pria yang sedang jatuh cinta mencoba meyakinkan pacarnya dengan berkata, "Sayangku, engkau adalah segalanya bagiku. Tidak ada yang dapat menghalangi cintaku kepadamu. Samudera raya akan kuseberangi, lautan api akan kulalui." Jika Sabtu malam minggu ini tidak hujan, aku jemput ya. Mungkin kita sering mendengar ilustrasi di atas. Namun sadarkah kita kalau sikap kita terhadap Tuhan seringkali seperti pemuda ini? Kita sering menyanyi, "Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Namun dalam keseharian, apakah kita konsisten dengan apa yang sering kita nyanyikan? Yesus pernah bertanya kepada Petrus sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Katanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Melalui pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus ini, Tuhan sebetulnya ingin agar Petrus kali ini memiliki komitmen yang benar. Bukan sekedar luapan emosi semata-mata yang keluar dari mulutnya bahwa ia mengasihi Tuhan. Bukankah Petrus ini dikenal sebagai murid yang kerap bertindak atau berkata-kata tanpa berpikir terlebih dahulu? Seorang yang begitu yakin akan kemampuan dirinya, sehingga bagi Petrus, mengasihi Yesus dianggap suatu hal yang ringan. Kita harus ingat, dasar untuk mengasihi Tuhan adalah sungguh-sungguh mengasihi Kristus, karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita dengan rela mati bagi kita. Kasih yang sungguh-sungguh akan menuntun kita kepada tindakan yang tulus dan penuh komitmen. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Perbuatan Petrus menyangkal Yesus di malam penangkapannya sungguh merupakan kesalahan sekaligus kegagalan yang sangat fatal. Bukan hanya sekali, bahkan 3 kali ia menyangkal sebelum fajar menyingsing bahwa ia tidak mengenal Yesus. Semua dilakukan demi untuk menyelamatkan dirinya. Ia khawatir bahwa ia pun akan diperlakukan sama apabila ia dikenal sebagai salah seorang murid Yesus. Apa yang dilakukan Petrus ini tidak lebih daripada Yudas. Meskipun hidup Yudas berakhir dengan bunuh diri, Petrus sempat merasa dirinya tidak berguna lagi. Seorang yang tadinya telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai penjala manusia, melayani dengan semangat yang luar biasa, akhirnya memutuskan untuk kembali lagi sebagai penjala ikan. Di tengah kegagalannya, Yesus mendatanginya dan mengajaknya kembali mengikuti dia. Sangat tidak mudah bagi Petrus
Apalagi ketika Yesus bertanya kepadanya, apakah Petrus mengasihi dia melebihi yang lain? Kali ini Petrus berat sekali untuk mengatakan bahwa ia mengasihi seperti kasih yang dimaksud Yesus. Namun Yesus memahami kondisi Petrus. Ia rela turun ke posisi di mana Petrus berada untuk kembali mengangkatnya. Saudara, pesan ini bukan untuk sekedar memperlihatkan keburukan atau kegagalan Simon Petrus di masa lalu semata-mata, namun ditujukan kepada kita bahwa sangat mungkin kita bisa berada di posisi yang sama dengan Simon Petrus. Oleh karena itu, Tuhan mau kita meluangkan waktu kita lebih banyak bersamanya, bangun keintiman dan pengertian yang mendalam tentang Tuhan, alami dan terima lebih lagi kasih-Nya yang tidak terbatas itu.